Bapak, Ibu, saudara taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya di majlis zikir yang berberkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Hujurat, ya, surat Al-Hujurat, surat yang ke-49. Ini ayatnya ada 18. Kita akan bahas ayat-ayat yang di dalamnya ada pengajaran tentang akhlak. Di surat Al-Hujurat ini Bapak dan Ibu, ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlak, baik akhlak kepada orang yang lebih tinggi dari kita posisinya, maupun akhlak kepada sesama, terutama kepada sesama muslim. Nah, surat Al-Hujurat itu namanya Al-Hujurat, ya. Al-Hujurat itu jamak dari hujrah. Jadi itu jamak dari hujrah. Jadi kalau satu hujrah, kalau banyak hujurat. Hujurat itu artinya kamar-kamar. Ya, hujurat itu satu kamar. Kalau banyak kamar, hujurat. Hujurat itu berkata hajar, hijr, ya, berkata hajar atau hijr. Ya, nanti ibu baca di surat Al-Fajr ayat yang ke-4. Wal fajri wal layalin ashar, ya, wasyafi wal watar. Untuk hari hal fi zalika qasamun li zi hijr. Ada hijr itu, ya, ada kata hijr, akal, ya, akal. Jadi hijr itu diartikan akal. Kenapa hijr diartikan akal? Karena hijr itu arti harfiahnya membatasi. Jadi batas itu bahasa Arabnya hijr. Jadi batas yang membatasi kita dengan orang itu namanya hijr. Hijr, ya, batas. Akal disebut hijr karena akal itu membatasi kita. Ya, kalau tidak ada akal hidup kita los. Ibu pakainya pakaian yang begini karena ada akal itu. Kalau tidak ada akal tidak begini pakaian. Baik, ya. Jadi hidup kita ini ada aturan. Ini boleh, tidak boleh, ini dilarang, ini perintah. Orang akan mengerti batas-batas itu kalau dia punya hijr, kalau dia punya akal. Kalau akalnya tidak ada, kayak orang gila tidak ada lagi ibadah, yang ada pahala, tidak ada dosa, ya. Kenapa orang gila tidak dikasih dosa itu? Karena hijrnya tidak ada, batas tidak ada, tak ada batas, ya. Makanya binatang tidak dikasih dosa juga itu, karena tidak ada lagi batas hijr. Yang membuat hidup kita terbatas itu adalah hijr, akal. Makanya makin tinggi akal orang itu, hidupnya makin terbatas, ya. Makin tinggi akal orang, hidupnya makin terbatas. Makanya orang kalau akalnya tinggi itu bicara pun terbatas. Orang kalau akalnya tinggi bicara itu dipilih-pilih. Ini baik, ini tak baik, ini menyembuh orang, ini menyenangkan orang, dia tahu. Makanya orang kalau akalnya tinggi itu bicara itu hemat, bukan orang akal tinggi. Orang yang kurang akal itu mengencing panjang, itu kurang akal. Jadi kalau dia begitu, dia mengencing tahu, itu tahu kurang akal. Karena hijr tidak ada. Karena hijr itu mati, bukan mati jadi hijr. Kalau tidak ada hijr, lolos saja. Jadi begitu. Ya, maka
Makanya kan kalau akal bayi dia terbatas hidupnya tuh, bicara terbatas, gerak terbatas, dan berlaku terbatas, karena ada di sini. Nah, kamar disebut hujrah karena kamar itu yang membatasi kita dengan orang. Ibu kalau sudah masuk kamar, ibu boleh buka baju. Kenapa? Karena ada yang membatasi ibu dengan orang. Apa? Kamar, dinding. Karena dinding disebut hujrah karena yang membatasi kita. Jadi al-hujrah itu artinya dinding-dinding pembatas, maksudnya kamar Nabi. Jadi Nabi itu tidak punya rumah kayak ibu, ada teras, ada garasi, ada dapurnya. Nah, Nabi itu kamar-kamar saja yang membatasi beliau dengan yang lain. Makanya Aisyah bercerita itu, kamar Nabi itu sakit kecilnya kata Aisyah. Saya kalau sholat di belakang Nabi, ini dapat tidur nih, ada tempat sholat. Saya kalau sholat di belakang Nabi, itu hidung saya kadang menyentuh bokong Nabi. Waktu ruku, hidung Aisyah sampai ke bokong Nabi. Sakit kecilnya kamar. Ibu waktu bisa berkiri kamar itu. Nah, itu mengandung jauh. Jadi itu syukur dulu. Begitulah kecilnya yang rumah Nabi. Makanya disebut hujurat. Nah, hujurat ini apa? Itu artinya kamar Nabi yang satu. Karena isi Nabi ya totalnya yang tinggal di satu area itu 8 orang. Jadi isi Nabi itu 11 totalnya. 11 totalnya. Khadijah mati tahun ke-10 kerasulan Khadijah mati. Nah, selama dengan Khadijah Nabi satu-satunya istri Nabi Khadijah. Dari istri lain Khadijah. Mati Khadijah 3 bulan kemudian Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini usianya 65 tahun menikah dengan Nabi seusia Khadijah. Jadi ibu menikah dengan apa? Nabi yang menikah dengan pengganti Khadijah, bukan dengan yang muda, yang tua, seusia Khadijah. Kenapa? Karena Nabi ingin mencari pengganti untuk Khadijah bagi Fatimah yang masih kecil. Maka Saudah yang penyayang dikasih apa dijadikan istri. Beberapa bulan kemudian Nabi menikah dengan Aisyah yang ketika itu usianya masih 6 tahun. Dan ada pertimbangan yang Aisyah memang cerdas dan memang itu perintah Allah. Jadi ceritakan Nabi itu bermimpi ya diperlihatkan istri beliau oleh Jibril Aisyah. Nah, paginya Nabi itu cerita dia Abu Bakar ayahnya dan langsung dinikahkan oleh Abu Bakar. Ya kan? Karena mimpi Nabi itu benar wahyu. Kalau bapaknya justru bapak kan sebagai apa jatuh kan apa baru tadi mimpi menikah dibuka betul. Nah, jadi Aisyah usia 6 tahun menikah belum bergaul dengan Nabi. Setelah hijrah, Aisyah hamil baru berkumpul dengan Nabi. Jadi selama di Makkah sampai hijrah, Nabi hanya punya istri satu, Khadijah. Mati Khadijah diganti dengan Saudah binti Zam'ah. Setelah hijrah, Nabi menikah yang totalnya sampai ya 11 dengan Khadijah tadi. Ada Zainab binti Jahsy, ada Zainab binti Huzaimah, ada Safiyah binti Huyai, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ya, ada Hafsah binti Umar, ada 11 totalnya. Terakhir namanya Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah karena dia budak, dia hadiah dari Raja Mesir budak, dan tempatnya tidak sama dengan istri yang lain karena dia budak, dipisah tempatnya. Nah, istri Nabi yang 9 mati pula satu sebelum Nabi, namanya Zainab binti Huzaimah. Jadi istri Nabi itu 2 mati sebelum beliau, 1 Khadijah, 2 Zainab binti Huzaimah. Maka tinggallah istri Nabi 8. Nah, istri yang 8 inilah yang diletakkan di kamar-kamar yang bersebelahan. Itulah kenapa rumah Nabi itu disebut hujurat. Banyak kamar-kamarnya, ada 8 bagian. Dan yang paling dekat dengan mihrab Nabi, itu kamar Aisyah. Dan nanti Nabi mati di kamar Aisyah. Mati di kamar Aisyah.
salat di kamar Aisyah, dikuburkan pun di kamar Aisyah. Jadi ibu kalau pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, ada makam Nabi ya. Nah, itu kamar Aisyah ya. Karena kamar Aisyah paling dekat dengan mihrab Nabi. Ya, jadi ketika Nabi sakit, sepulang haji wada Nabi sakit. Nah, ketika Nabi sakit itu Nabi ya ada puncaknya, udah rasanya tak kuat lagi, Nabi ya sakitnya sudah sangat serius. Nabi pas di malam tempat Maimunah itu si Nabi kumpul sama istri di sana. Kata Nabi ke Maimunah dan kepada istri yang lain semua kumpul rumah Maimunah itu. Mulai hari ini saya tidak akan mendatangi kalian lagi. Saya tidak bisa lagi menunaikan kewajiban saya sebagai suami karena sakit Nabi sudah serius. Izinkan saya mulai hari ini dirawat di kamar Aisyah. Dan semua istrinya sepakat, setuju. Nabi dirawat di kamar Aisyah karena Nabi tahu akan meninggal dunia. Dan di hari Jumat Nabi sudah pingsan sampai tidak bisa lagi menjadi imam salat subuh, diganti Abu Bakar. Nah, Nabi minta dirawat di kamar Aisyah karena Nabi ingin mati di kamar Aisyah, bukan karena Aisyah yang muda dan cantik. Karena dari 8 kamar Nabi itu wahyu hanya turun di kamar Aisyah, tidak pernah ada kamar lain wahyu turun. Itu kelebihan Aisyah. Dari sekian banyak wahyu yang turun dalam kamar Nabi, hanya di kamar Aisyah wahyu turun, tidak ada kamar lain. Maka Nabi ingin mati di tempat wahyu turun, bukan di kamar Aisyah, di tempat wahyu turun. Makanya Nabi itu mayat beliau tidak diangkat kemana-mana, mati di sana, mandi di sana, ya sholat di sana, kubur di sana juga. Makanya mengangkat mayat jauh-jauh itu tidak baik. Di mana mati kuburkan saja, itu lebih baik. Jadi bapak ibunya bapak sadar itu kalau mati itu kubur di kampung menyusul orang mati, kubur sebelum mati itu. Ya. Karena Nabi begitu, mati di kamar Aisyah sampai kubur di kamar Aisyah. Dan Aisyah ketika Nabi meninggal usia beliau 17 tahun. Jadi Aisyah itu ketika Nabi meninggal usia beliau 17 tahun. Dan Aisyah itu mati meninggal usia 71 tahun. Dia Aisyah itu meninggal usia 71 tahun. Itu artinya Aisyah tidur di kamar yang di kamar itu ada makam Nabi, makam suaminya 54 tahun. Kalau ibu kalau mati suami ibu mati apa? Itu waktu buat di kamar ibu. Lalu terus nyata aja gitu. Kalau Aisyah ada ibu nggak tidur di kamar yang di situ ada makam Nabi. Nah itu namanya hulat. Jadi kamar Nabi itu banyak 8. Dan ingat ya, Nabi menikah dengan wanita sebanyak itu bukan karena persoalan sahabat. Hanya orang-orang yang hatinya berpenyakit yang bermacam-macam anggapannya dengan baca sejarahnya. Kenapa Nabi menikah dengan Hafsah? Kenapa Nabi menikah dengan Zainab binti Husayn binti Jahsy? Kenapa dengan Zainab? Semuanya perintah Allah ada latar belakang. Misal, kenapa Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy? Zainab binti Jahsy ini mantan istri anak angkat Nabi, namanya Zaid bin Harisah. Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Lalu Zaid ini menikah dengan Zainab atas perintah Nabi. Tapi Zaid ini muda, mantan muda, wajahnya tidak pula kakak, itu pun miskin pula. Zainab ini cantik, kelas bapaknya kasta sosialnya tinggi. Akhirnya rumah tangga tak harmonis, maka bercerailah Zaid dengan Zainab. Nabi disuruh menikah dengan Zainab, Allah yang menikahkan langsung. Itu nanti baca surat Al-Ahzab 37. Ya, baca surat Al-Ahzab ayat 37. Yang menikahkan Nabi dengan Zainab itu Allah langsung. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Allah yang langsung menikahkan. Supaya apa? Apa tujuan Nabi menikah dengan Zainab? Supaya tradisi hukum jahiliyah hilang. Kan dulu orang jahiliyah itu beranggapan anak angkat sama
mantan istri bapak angkat dan boleh nikah dengan anak angkat. Hukum jahiliyah begitu. Padahal anak angkat beda dengan anak kandung. Tidak ada bersama. Makanya itu kalau menanti anak, walaupun saja bayi, angkat anak saja bayi deh, ambil anak itu rumah sakit laki-laki, tak boleh juga ada orang baru je boleh. Boleh. Haram. Ya kan karena dia biasanya dah begitu sejak kecil kan kita bunuh dia sampai kadang ibunya bangku itu tak boleh. Ya, tak mahal itu. Tak boleh. Ya. Begitu juga bapak-bapak ada mengadopsi anak kami kan ada lagi kami kan. Ada biasa lah aku dicium kaki segala macam. Tak boleh itu kalau dewasa tu. Tak kalau kete tak mahal, ada dewasa. Kalau kete tak mahal, kalau kaya kalau kadang itu cium tu kan. Nah dulu orang jahiliyah menyamakan status anak angkat dengan anak kandung. Nah maka Nabi disuruh menikah dengan Zainab binti Jahsy. Karena Zainab ini mantan istri Zaid, anak angkat Nabi. Sehingga hukum jahiliyah itu tidak berlaku bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Tidak. Anak kandung ya mahram, anak angkat orang lain. Tak dapat waris, tak dapat nasab, tak mahram, batal wudu kesembuhan. Tidak kan? Itu alasannya Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy. Ada hukum yang akan dihapus di sana. Jadi isi Nabi sekian itu kalau kita bincang satu-satu, semuanya itu karena persoalan agama, bukan karena ya latar belakang syahwat. Ya, apalagi Nabi usianya ketika berpoligami itu sudah 53 tahun ke atas. Ya, sudah 23 tahun berpoligami. Dan mungkin lagi syahwat itu hormon sudah turun. Tapi kenapa kepentingan agama? Itu kenapa nama suratnya Al-Hujurat. Ya, karena ini kamarnya banyak. Jadi ceritanya Bapak Ibu, sebab ayat ini turun. Kenapa surah Al-Hujurat ini turun? Jadi setelah penaklukan kota Makkah tahun 8 setelah Hijrah, itu terjadi penaklukan kota Makkah. Ketika kota Makkah ditaklukkan, apa yang terjadi? Orang datang berbondong-bondong masuk Islam, ya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Betul kan? Ketika sudah ditaklukkan kota Makkah, Islam sudah menang, orang datang berbondong-bondong masuk Islam. Itu terjadi tahun berapa? Makanya di dalam sejarah di tahun ke-8 ini Nabi tidak umrah. Nabi itu tercatat umrahnya 4 kali. 4 kali. Sekali sebenarnya dihitung umrah, tapi tidak jadi umrah karena terhalang ketika masuk ke kota Makkah di Hudaybiyah tahun ke-6. Tahun ke-6 setelah hijrah, Nabi hendak umrah bersama sahabat yang jumlahnya sekitar 1.200 orang. Dicegat di Hudaybiyah. Kalau kalian masuk Makkah juga kita perang walaupun bulan Arab. Akhirnya negosiasi terjadilah perjanjian damai namanya perjanjian Hudaybiyah. Padahal Nabi dan sahabat sudah ihram dari Mekah, dari Zulhulaifah sudah ihram. Sahabat kesal, gimana ceritanya ini? Maka Nabi perintahkan sembelih hadiyu, cari kambing, sembelih bagikan dagingnya, maka sudah dihitung umrah sempurna. Kenapa begini Om Ibu? Misalnya ini untuk haji, kan di atas pesawat biasanya dikasih tahu dulu itu para penumpang yang terhormat, kita sudah memasuki nikah. Silakan bagian ihram mengganti pakaian ihram itu kan di pesawat. Ibu nggak pakai ihram, dan ihram. Tiba-tiba tidak jadi masuk kota Makkah, perang berkecamuk, atau corona menjadi-jadi, semua balik ke negeri masing-masing. Oleh ihram, cari tempat bandara terdekat, turun di sana, cari kambing di sana, sembelih, bagikan, maka ibu sudah haji yang sempurna. Haji, namanya haji. Itu terjadi tahun ke-6. Nabi sudah hampir masuk kota Makkah, batal karena dicegat.
Tapi Nabi menyembeli haji dan para sahabat, maka dia satu umrah. Ini umrah pertama. Lalu tahun ke-7 Nabi umrah, namanya umrah qada, pengganti umrah yang tahun ke-6 terjadi. Berarti 2 umrah. Tahun ke-8 Nabi nak umrah. Tahun ke-9 umrah lagi, namanya umrah Jiranah. Umrah Jiranah tahun ke-9. Nah, tahun ke-10 baru umrah yang keempat bersamaan dengan haji wada. Jadi Nabi sekali haji 4 umrah. Haji sekali, pokoknya dia punya lapai haji, dia pergi haji dia kan. Sekali, kalau umrah rasa coba. Jadi Nabi itu 4 kali umrah, 1 kali haji. Nah di tahun ke-8 Nabi tidak pergi umrah. Kenapa? Karena sibuk menerima utusan-utusan yang hendak memeluk Islam. Afwaja. Di tahun ke-8 datanglah suku-suku dari berbagai daerah datang ke Madinah minta ya diislamkan oleh Nabi. Maka Nabi sibuk setiap hari tahun ke-8 itu menerima orang-orang masuk Islam. Nah, ada satu kejadian di tahun ke-8 itu. Nabi sedang istirahat di kamar beliau. Karena Nabi itu biasanya kailulah itu istirahat siang. Ya menjelang zuhur Nabi istirahat sebentar atau setelah zuhur sebentar. Karena setan paling takut dia orang tidur siang. Ya, jadi kalau orang-orang tidur di siang hari itu kailulah namanya. Tapi jadi muncul tidurnya ya jam, setengah jam atau 1 jam setengah lama-lama. Itu takut setan. Dan itu kebiasaan Nabi sedang istirahat di kamar beliau. Tiba-tiba datang satu suku berteriak. Kalau disebut dari suku Bani Tamim, teriak, ya Muhammad, orang Batu ini, orang pedalaman, orang kampung. Muhammad ada pakai Nabi Rasulullah ada. Muhammad, keluarlah, kami ingin masuk Islam, kami ingin bersyahadat. Nabi sedang istirahat di kamar beliau. Ini orang-orang Batu ini mau terbuka. Ya kalau katanya jumlah sampai 70 orang. Teriak, Muhammad, keluarlah, kami ingin masuk Islam. Maka turunlah surat ini. Maka di ayat keempat, baca ayat keempatnya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun, kata Allah. Orang-orang yang berteriak-teriak memanggil Muhammad itu orang-orang yang tidak berakal. Coba sebelumnya itu di ayat keempatnya. Mereka yang berteriak-teriak itu tanda orang yang tidak berakal, kurang akal. Nah disitulah ada adabnya. Makanya adabnya ibu tidak boleh mari-ari mengejek. Dia berteriak-teriak, yang mari-ari itu kurang akal. Ya sebagai ibu suku mari-ari. Karena apa dari jauh? Kalau mimpi. Ayo yang balik itu kurang akal. Ibu mengejek apa, minta apa, tapi saya kampung bertenangan itu. Tak akan aku akal. Kamu ini. Yang kedua apa aku pakar. Kita satu kali pakar, itu kali itu. Kedua apa aku mau pakar, aku tak mati supaya bertenangan. Ya kan? Itu aku dari jauh ya, supaya ibu kalau bisa jadi itu atau sesuatu. Rokok, oke. Yang punya wanita itu tak barangkali salah. Maka itu kurang-kurangnya wanita itu. Makanya ini orang marah itu apa kata Nabi? Orang marah itu sedang dikuasai setan kan? Alhamdulillah tahu binas syaitan. Marah itu dari setan. Orang marah itu nyicil teriak-teriak dia bicara. Kenapa orang marah teriak-teriak bicaranya? Karena akalnya tidak ada. Tanda orang tak berakal teriak. Orang kalau berakal tidak teriak. Itu makanya orang yang sedang marah itu kurang tak berakal. Itu jadi lawan dulu. Jadi apa kalau berang-berang rumah hari ini jadi kurang tak berakal. Memang menggunakan mencet berarti ada lagi akal. Tapi kalau tipu hari ini akal tak ada. Itu makanya orang berang itu orang marah itu makanya tinju orang yang kampet, yang kepacar itu kacau simpan tapi akal tak ada. Tidak berdosa. Apa dosa? Jadi kalau marah itu dosa aja.
Ya, betul. Akal itu sudah benar, ya, sudah dikuasai setan. Makanya setan itu mengicik kali-kali ya. Betul, setan itu mengicik kali-kali. Ya, itu makanya orang yang masuk ke setan ada hari ini. Nah, setan itu hari itu makanya kumpulan jin, itu bahasa Arabnya diwan. Diwan itu kumpulan jin nanti. Itu makanya anggota dewan disebut anggota dewan. Karena anggota dewan itu kalau berkumpul seperti jin berkumpul, ini harus heboh. Kalau tidak heboh, tidak anggota dewan. Kalau dari mulai dilantik sampai berhenti itu ngantuk, aku tidak anggota dewan. Makanya anggota dewan itu bahasa Latino parlemen kan. Parle itu bahasa Prancis itu. Parle itu juga teriak-teriak. Itu makanya anggota dewan disebut diwan. Itu bahasa Arab. Dari bahasa Persia aslinya. Kumpulan jin nanti. Kalau jin kalau berkumpulnya heboh. Jadi kalau ibu-ibu ceramah orang heboh kumpulan jin. Ya Pak, ini begitu kan. Ustaz ke ceramah itu heboh di belakang. Aku kumpulan jin diwan. Karena kalau dia itu kalau kumpul heboh, nama begitulah. Jadi orang yang berteriak-teriak itu kata Allah, itu tak berakal. Itu sebab nuzul namanya, sebab turunnya surat ini. Karena ada orang yang berteriak-teriak di belakang kamar Nabi, dari mana kamar? Muhammad, gitu ya, Muhammad keluar. Kata Allah tak berakal orang begitu, karena tak berakal. Nah, itulah ya yang menjadi apa isyarat bahwa surat Al-Hujurat ini adalah surat yang mengajarkan tentang adab, akhlak. Ya sebenarnya bukan kalau akhlak itu bebo, itu baik dulu itu akhlak. Kalau ada bukan baik dulu, indah. Ada orang berakhlak tapi belum tentu beradab. Tapi orang beradab pasti berakhlak. Karena adab itu indah. Begini. Saya kalau datang ibu ke rumah saya, terus saya datang ke rumahmu, ibu datang untuk bagi makan. Pak Bu, silakan dicicipi, silakan dimakan. Itu saya berakhlak itu. Baik kan apa yang saya lakukan. Tapi belum tentu saya beradab. Yang beradab itu saya berkata, Pak, kau nasi kelangkaan lagi tak dimakan. Aja salam kau lagi tak diminum. Indah tak? Daripada Pak kanan. Pak saat dia langsung beda. Kalau mengatakan suka saya tuh latihan itu. Itu baik. Cuma dah indah. Nah ada itu indah. Jadi ini soal keindahan perilaku. Ya soal Hujurat itu mengajarkan bagaimana kita indah dalam beramal. Ini ayat-ayat surat yang antaranya.